hari ini kita ada kendala sedikit di Taman Amplas. Kita nggak dapat izin buat syuting. Ini hari pertama, padahal aku udah excited banget. Lihat makeup aku udah on point. Tapi semoga aja kita dapat izin ya. Semoga seterusnya lancar. Nunggu cuaca juga sih. Mumpung masih semangat terus. Sebagai pacarnya si perawat yang bernama Akil. Ini merupakan hari pertama kita teh. Untuk seluruhannya berjalan secara lancar. Namun untuk waktunya sedikit molor karena perihal perizinan. Jadi izin dulu ketua BED, izin dulu ke atas untuk mendapatkan ACC syuting. Hari pertama syuting Larasati sebenarnya ada kendala gitu. Bagian perizinan cuma tadi sudah diurus. Semoga kedepannya sudah. Halo, nama saya Bayu Mayu. Di sini saya berperan sebagai mantannya Eci yang meninggalkan si Eci. Terus kesulitannya selama syuting di sini paling ya seperti ini, suara motor lewat, terus tadi ada suara mesin dan ada suara kambing. Tapi untung kita punya tim yang udah mengatasi masalah. Tapi red ride, stabilizer yang seperti abang bilang itu ya, Chief. Oke, dari kakimu. Untuk proses produksinya sih di hari pertama kita memiliki kendala ya. Kendala sudah pasti. Kendala dari pertama itu adalah masalah miskom tentang perizinan. Akhirnya kami mendiskusikan dengan pihak lokasi dan kita diizinkan dengan waktu yang dibatasi dan ternyata kita bisa mengeksekusi dengan maksimal dan footage-nya membanggakan seperti itu. Akhirnya kita lanjut di hari kedua, kita produksi di villa dan untuk kendalanya sebenarnya bukan di perizinan lagi, dia beda kendalanya itu lebih ke arah sistem dan teknis, apalagi di lighting dan juga di DOP harus combine satu sama lain, maunya DOP seperti apa, maunya lighting seperti apa, kita combine 50-50 itu. Dan proses berjalan syuting itu dari jam 9 malam sampai jam setengah 7 pagi. Habis itu kita istirahat 2 jam dan kita lanjut lagi di keesokan harinya sampai dari jam mungkin 10 siang ya, 10 siang sampai sore jam 6 sore kita istirahat, habis itu kita lanjut malam lagi. Jadi prosesnya mungkin bisa 23 sampai 27 jam bisa seperti itu. Dan kalau untuk proses perjalanan kita syuting untuk anak-anak sih mereka semangat, terus juga mereka memiliki kapasitas masing-masing dan saling belajar juga, dan akhirnya kita bisa ada di tahap produksi di akhir ini dan kita akan masuk di post produksi keesokan harinya. 2 scene 1 take 2. Kalau dari kami, dari segi alat itu kami menggunakan beberapa alat kayak stabilizer. Kalau stabilizer mungkin itu tiap syuting kita pasti pakai. Terus juga teknik handheld itu juga kita pasti gunakan. Kemarin juga ini mungkin syuting pertama kali ya kita menggunakan slider gitu. Karena kita ingin bereksperimen kira-kira hasilnya kayak apa ya. Meskipun kita sudah tahu gitu. Kita pakai stabilizer pun sebenarnya bisa.
Cuma kalau kita gunain slider mungkin hasilnya bisa lebih smooth, atau dari segi pengambilan itu lebih rapih gitu. Kalau kita pakai stabilizer kan kadang langkah kaki kita itu kita kadang kecepatan, kadang lambat gitu. Jadi mungkin itu. Terus juga ada beberapa alat kayak apa ya namanya ya, untuk teknik overheat itu kami gunakan tiang, jadi pengambilannya itu kita mengambil dari atas gitu. Karena di film ini ada beberapa angle yang baru pun kami gunakan gitu. Syuting sebelumnya pun kita gunain angle, tapi angle-nya itu angle standar lah untuk buat film gitu. Mungkin seperti itu sih. Nah itu makanya kita bukan masalah aku gini ya sih, apa namanya menari di mananya. Aku juga masih bingung karena aku harus discuss juga ke kau. Kalau menari di musola ya abang-abangannya kah, atau kita menari di kamar kah? Aku jujur masih bingung dengan situasi ini, karena sengaja aku bikin DOP di sini karena kita nggak ambil luar tuh, cuma nanti makan aja, ya kan? Kita ambil makan. Tapi besok kan ada akhir adegan masuk ke dalam, DOP juga kan? DOP udah pindah, misalnya di kamar belakang. Jadi rangkap semua ya, sekalian wardrobe, sekalian makeup artis. Dan sekarang artisnya saya make upin juga. Ini ngapain ini? Ini dipakein dulu foundation biar seger, soalnya biar looknya kayak look sehat. Iya. Kan kalau aku sakit, biar dia sehat. Terus bibirnya dimerahin biar nggak kelihatan perokok banget ya kan. Gitu. Pak. Nah itu lampu yang di belakang sana, mundurin lagi biar nggak bocor. Mundurin lagi. Tempel. Kartnya di mana? Pas beda angel, ya kan? Harus dari sini. Pastikan lebih angel kan? Aduk. Jadi kendala di film ini itu kita udah syuting dari jam 10 pagi sampai jam 6 malam, dan full itu istirahatnya cuma sebentar aja, tapi ternyata masih ada scene-scene yang kelewatan sehingga kita tuh lanjut lagi utang scene, dan itu tuh PR banget karena kondisi udah capek banget, kita
kesel juga kayak lah kenapa bisa scene ini tuh kelewatan. Scene yang paling susah di film ini itu ketika aku membunuh Akil, si perawat. Nah itu tuh susahnya karena takut propertinya itu bener-bener nusuk ke perutnya si Akil kan, jadi butuh waktu yang cukup lama untuk prepare keamanan dari si Akilnya. Dan karena itu tuh one take gitu ya, jadi memastikan kalau ini tuh nggak patah-patah dan lain-lain. Tapi kembali lagi ke proses editing, nanti gimana hasilnya kita serahkan ke profesional itu. Pada saat pembuatan barang mungkin dari bantalan darahnya itu karena sedikit kena pisau ya, takutnya talentnya juga kena, jadi memang agak sedikit hati-hati di bagian itu. Darahnya kita buat dari pewarna makanan, terus pisaunya kita harus potong. Yang kami jaga paling selalu kontinuitasnya, yang mungkin paling sulit. Jadi harus difoto dulu. Kalau nggak tahu ada teman-teman mungkin yang iseng mindahin barang, nah itu yang harus sangat hati-hati di situ. Kontinuitasnya memang yang kita jaga, itu yang paling sulit sih. Kemauan itu semakin banyak ketika di lokasi, apalagi ada request dari talent atau aktor pertama ke apakah angle dari kiri daripada karena dia katanya menurut dia lebih cantik dari kiri. Oh ya, siap bang. Oke bang, untuk sejauh ini sampai scene ke berapa bang? 4 ya? Iya, rencana 4, 5, 6 baru istirahat. Oke, untuk sejauh ini lancar ya bang? 2, 3, 4, 8. kemudian jam 5 pagi selesai. Targetnya jam 5 pagi ya bang? Jam kukuroyo. Tadi sih kesulitannya kita buat lightning sih sebenarnya, lebih ke perawatan. Soalnya kan sini kebetulan banyak kaca, jadi lightingnya susah nyari angle buat kameranya itu nggak mantul. Yang lightning yang ada di dalam ruangan gitu. Sebenarnya itu aja sih, karena kesulitan kita cuma kaca. Agak molor ya waktunya? Agak molor, ya udah 4 jam lah ini molornya. Nggak apa-apa, tetap semangat. Oke, jadi kalau menurutku adegan yang paling susah di perankan itu yang scene terakhir ya, yang scene dimana nanti ada Eci yang nusuk aku, karena di situ kita benar-benar kita harus actingnya tuh benar-benar pas, dimana Eci naruh pisaunya, dimana nanti Eci nusuknya, dimana nanti pas aku ditusuk dan aku jatuh pas aku udah mati gitu. Kalau menurutku itu agak susah karena kita benar-benar harus presisi gitu loh. Jadi gimana aku datang ke Ecinya nanti, gimana aku meluk Eci, gimana Eci ambil pisau, gimana Eci nusuknya, pokoknya itu menurutku yang paling susah sih, karena sebelumnya kan belum pernah, cuma ngeliat di TV doang kan. Kayak kalau di TV tuh kayak gampang, kayak ternyata tusuk-tusukan itu kirain semuanya edit, ternyata itu benar-benar ditusuk dikit, terus kayak nanti baru editor yang memainkan adegan selebihnya gitu loh. Ada banyak nanti. Tempe. Lampu yang dipakai itu godok 150. Godok 150 itu dimmernya nggak terlalu rendah dan terlalu tinggi. Jadi
cocok untuk di ruangan. Tapi kalau tadi di outdoor itu mungkin kalah, karena lampu dari itu tergantung wattnya juga banyak. Baru satu lagi itu pakai godoknya sudah mempunyai namanya RGB. Gunanya itu RGB itu tadi, sekarang monitor semua sudah pakai sRGB, jadi dibantu, jadi output inputnya dapat. Makanya kita pakai lampu sRGB. Kalau kata orang banyak, kenapa pakai warna hijau, merah atau apa? Itu tadi mood dan karakter. Nanti hari Selasa sih. Video-video kan kalian kan, aku audio. Memang harus begini memang. Ini dilepas, jadi enggak. Nah. Kayaknya balik kan. Cara mana gini ya kamu? Bapak Iman lagi buat bubur ya. Luar biasa. Ini beras impor kah Bapak? Iya dari Wuhan. Siap-siap corona ini. Kemana Pak?